Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali bersama di podcast kita hari ini. Kita insyaallah akan membahas tentang muslim yang produktif, bahwa di antara value, nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh beliau mulai dari peradaban di Mekah kemudian di Madinah. Salah satu di antaranya adalah bagaimana menjadikan orang yang bersyahadat itu, orang muslim, semakin produktif. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun peradaban dari kota Madinah, kemudian bisa mengalahkan Bizantium, kemudian juga Roma. Salah satunya adalah karena value, nilai-nilai yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam munculkan adalah satu kesadaran bahwa manusia itu harus produktif. Kita ketahui kaum Muhajirin datang dari kota Mekah Al-Mukarramah yang notabene mereka adalah kaum niagawan, di-coach oleh Rasulullah bersama orang-orang yang biasa bercocok tanam, bertani. Kita ketahui di Madinah itu ada hamparan tanah yang subur, namanya daerah Kuba. Rasulullah gabungkan antara ahli dagang dari Mekah dengan kaum falahin, orang-orang yang sering ataupun kehidupannya bercocok tanam. Disatukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam jangka berapa tahun saja dikuasai oleh umat Islam. Bahkan kekuatan besar, peradaban besar Romawi dan Bizantium ternyata bisa terkalahkan. Subhanallah, ini nilai yang sangat-sangat luar biasa. Dan seharusnya itu yang harus senantiasa ada di dalam mentalitas kaum muslimin. Termasuk diantaranya Islam masuk ke negara kita, masuk ke negeri kita, ke Nusantara, itu dibawa oleh para ulama sufistik yang produktif. Kita ketahui mereka adalah orang-orang yang kaya. Kenapa mereka kaya? Karena memiliki mentalitas yang kaya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang produktif. Dan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di sebelah kanan saya ini adalah senior saya dan juga guru saya. Beliau adalah seorang sarjana agama dari Universitas Islam di kota, telah mengabdikan hidupnya untuk diam di kampung, kemudian meraup menyatukan puzzle-puzzle ekonomi di kampungnya, dan luar biasa keberhasilan beliau itu bisa bisa menyambungkan potensi di kampung, kemudian menjadi potensi yang besar, bahwa orang kampung itu tidak identik dengan miskin, bahwa orang-orang kampung itu ternyata bisa menyebarkan ataupun juga menjadi penjual potensi yang ada di kampungnya. Dan tentunya ini merupakan sebuah gerakan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau juga mengaktifkan BUMDes di desanya, kemudian dan di samping kesehariannya adalah seorang ustadz ya. Beliau adalah kakak kelas saya dan senior saya, namanya Ustadz Aam Kamaludin. Wilujeng Sumping Pangersa. Kang Aam ini asli dari Salau ya. Iya. Maka mungkin ta'aruf pula Kang Aam, fadol. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini perkenalkan saya Aam Kamaludin. Kalau di kampung itu saya dibilang Abah. Abah Aam. Abah ya. Karena mungkin udah tua juga. Nah, alhamdulillah ada satu hal yang dalam kehidupan saya temukan itu mendapatkan sebuah anugerah kenikmatan, di mana walaupun tadinya di kota mendapatkan kenyamanan dengan ya istilahnya kemudahan honorarium dan sebagainya, tetapi ternyata dalam hal ini ada sebuah panggilan ya. Jadi alangkah bahagianya, alangkah nikmatnya kalau kembali ke desa, karena ada kecenderungan maaf secara umum orang tidak sadar potensi bahwa sesungguhnya pedesaan itu ya subhanallah adalah sumber rezeki yang apabila kita gali, kita kelola, dia akan mendapatkan rezeki yang menjadikan istilahnya
bagian kehidupan dari anugerah yang Allah berikan. Paham. Ini pulangnya dari kota ke kampung itu dijongklok atau memang atau memang kesadaran pribadi Justru nih Kang? begini, ada satu hal ketika dalam masa perkuliahan dulu, jadi kebetulan kan kalau dulu itu di kampus itu di IAIN Sunan Gunung Jati itu Kak, dulu sebelum itu, UIN ya? Iya sebelum UIN itu, jadi saya itu jurusan dakwah. Jadi ketika memahami dari awal bahwa dakwah itu adalah sebuah profesional, sebuah profesi yang dibayar, gitu kan. Ternyata setelah mendapatkan arahan bimbingan dari para dosen, ya, dari para ustadz, daripada kiai, bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban yang istilahnya harus kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan bayaran, walaupun itu adalah sesuatu yang pada akhirnya tetap datang juga. Hanya ada kekhawatiran tertentu. Artinya begini, ketika itu dijadikan, katakanlah kasarnya itu sebagai komoditas. Jadi punten istilahnya kita berdakwah mengharapkan bayaran seperti itu, nggak nyaman juga pada akhirnya. Karena ketika kita sering membacakan ya salah satu surah Yasin itu kan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun gitu kan. Ikuti orang yang memberikan petunjuk kepadamu dan dia tidak mengharapkan bayaran. Maka dari situ saya berpikir, oh ternyata untuk maisha, untuk penghasilan, untuk pendapatan itu tidak harus dari bayaran, katakan dakwah secara langsung. Amplop lah ya. Amplop lah. Itu. Tetapi emang Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang sering disampaikan dalam misi-misi dakwah saya, bahwa Allah itu waja'ala Allah menjadikan bumi al-ardo hamparan kan. Langit sebagai tihangnya, anzala minas sama'i ma'an ya, dari langit turun air. Itu subhanallah. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Itu subhanallah kan, sebuah pesan yang sangat hebat. Allah mengeluarkan karunia-Nya. Allah menyediakan rizkinya dari bumi, yang saya artikan itu tumbuhan. Artinya apa? Artinya sebetulnya Allah sudah menyediakan rezeki, tinggal kita mengelolanya, tinggal kita menjemputnya. Maka dari situlah saya berpikir lebih baik saya kembali ke desa. Nah itu. Itu tahun berapa, Abah? Kembali ke desa itu tahun 99. Masya Allah, 99 ya. 99. Dan pada saat itu jujur salah satu hewan yang saya senangi itu kan kelinci waktu itu. Ini yang menarik nih para pemirsa sekalian. Beliau ini adalah petani pengrajin kelinci ya. Dan alhamdulillah kita pun di pesantren ini baru mencoba walaupun baru 10 biji ya. Keberkahan ku Abah Am. Lanjut Bang. Ya. Subhanallah ya. Kita berbekal dari Bandung itu dulu itu membawa kelinci, kalau tidak salah 7 ekor kelinci. 7 ekor kelinci. Pada saat itu Angora Inggris yang kita bawa. Karena memang kelinci hias. Nah, seiring dengan waktu, sejalan dengan perjalanan, kelinci itu beranak pinak dengan inovasi-inovasi yang saya lakukan ya dalam teknik pemeliharanya. Artinya tidak baku tutorial dari Lembang, tidak ya. Kita berinovasi terus bagaimana caranya dipelihara dengan murah, dipelihara dengan mudah, dan tentunya menghasilkan satu nilai ekonomi yang saya anggap bisa membackup atau menghidupkan keluarga lah, istri dan anak. Jadi bisa dikatakan beternak kelincinya otodidak atau enggak? Otodidak. Iya. Di situ mulai memahami, mulai menganalisa dari praktek secara langsung. Bahkan pesan-pesan Rasulullah SAW ketika Rasul menyebutkan bahwa sebagian dari tanda Rahman dan Rahimnya Allah gitu kan. Ada kalau tidak salah itu hadis ya. Di mana seekor binatang, induk binatang, apabila menginjak anaknya tidak menekan, jadi tidak ditekankan ke anaknya. Dan subhanallah, saya melihat kelinci dengan kotak yang kecil, ya, itu paling kotak ketika kelinci beranak itu 20-35 cm, anaknya itu sampai 7 ekor, tetapi ketika dia masuk, subhanallah, kaki ridik gitu. Tidak keinjak, ketika sekalipun menginjak dia tidak menekannya. Oh, berarti di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah
yang saya wajib lebih istilahnya memahami lagi, wajib mengaplikasikan lagi bahwa sebetulnya agama itu adalah kehidupan yang harus kita kelola. Nah itu, maka dari kelinci akhirnya berjalan ke ikan, ke unggas, semuanya autodidak, semuanya dipelajari. Yang pada akhirnya saya pastikan bahwa kehidupan di desa itu sebetulnya bukan kehidupan yang katakan yang susah, tetapi lebih sejahtera sebetulnya. Alhamdulillah kan sekarang anak 6 itu kalau tahadus bini mah ya, 6 anak itu dari 3 kuliah, 2 SMK, 1 yang masih kecil. Ya kehidupan saya itu untuk Maisa itu hanya ya pegang koren, pegang arit, keluar dari pintu rumah, bergerak sedikit, nah ada hasil, dan sampai sekarang di daerah Salawu ya. Iya, Kadu Panak itu. Dalam Kadu Panak, subhanallah. Ya. Para pemirsa sekalian, 6 orang anak dan sudah istilahnya masuk kuliah semuanya. Dan yang paling utama, yang paling menarik adalah misinya itu. Misi mungkin disebut ada kemandirian, ya, ya. Betul. Nah, apa yang dirasakan ketika apalagi tadi dengan otodidak ya. Apa yang dirasakan tantangan yang paling menarik, Bang, apa yang dirasakan? Tantangan yang paling menarik itu adalah menganalisa kebiasaan hewan yang akan kita proyeksikan untuk dipelihara. Nah itu kebiasaan yaitu apa gitu kan. Nah seperti kelinci misalkan, kelinci itu pada prinsipnya dia itu memakan hijauan. Tetapi setelah diteliti lagi, kalau kita kasih hijauan otomatis ngaritnya itu kan itu harus banyak, karena yang saya alami itu harus setara dengan bobotnya kan. Kalau dengan hijauan itu artinya misalkan harus setara dengan bobotnya itu begini, kalau kelinci 2 kilogram bobotnya ya makanya paling tidak 2 kilo itu baru hidup itu satu ya? Satu. Lu kalau berpuluh-puluh berarti kan kalau 100 2 kintal, bayang cobain aja tiap hari ya. Nah itu akhirnya kita berinovasi, banyak solusi-solusi. Intinya kan energinya, gizinya itu terpenuhi, seratnya terpenuhi. Di kampung itu kan banyak dedak, gitu kan. Nah dedak ini bisa kita buat menjadi pakan kelinci, dan hijauan itu sebagai tambahan seratnya aja. Nah itu lebih murah, lebih efisien, dan tentunya ya lebih menghasilkan. Dan yang jelas itu ada, kalau dulu tuh belajar ya di SD kalau nggak salah, simbiosis mutualisme. Itu kelinci itu kan buang kotoran kan, ada pupuknya, ada puknya kan, ada urinnya itu kan. Nah, subhanallah, sebetulnya ketika seseorang aja, ini yang saya alami ya. Ketika kita punya kelinci 1 ekor saja, itu dalam 1 minggu kita bisa menghasilkan urin itu mungkin 2 literan ada 1 minggu itu. Urin kelinci. Urin kelinci. Dan itu pupuk terbaik katanya. Iya, itu. Dengan catatan ya kelinci itu dikasih minum. Catatan itu, maka akan menghasilkan urin sebanyak itu. Nah, itu bisa diaplikasikan. Jadi artinya ketika kita pelihara seekor kelinci, kita usahakan pelihara 30 rumpun tanaman. Mau tomat, mau cabai keriting, cabai rawit lah, cabai rawit itu yang suka mahal terus itu kan. Itu kan sangat ketergantungan dengan pupuk kandang. Nah, dengan kata lain, itu 1 ekor kelinci bisa membackup 30 tanaman. 30 tanaman. Kalau tomat aja nih yang saya alami, tomat itu dari 1 rumpun bisa 5 kg. Totalan panen itu kan. Cukup dengan itu urin kelinci itu. Dengan catatan ya unsur-unsur hara lainnya terpenuhi kan, tanahnya gitu kan terpenuhi gitu kan. Nah, itu dengan 5 kilo saja, kita jangan ya istilahnya kan sederhana aja lah. 5 kilo tomat per rumpun harganya Rp2.000 aja. Berarti udah 10.000 dari potensinya kan, potensi dari per rumpun kali 30, udah 300.000 dari pohonnya. Artinya ketika kita pelihara kelinci, nggak usah nunggu anakan. Kelinci masuk hari Senin, Selasa kita sebetulnya udah dapat laba. Karena dia udah ada urin, udah ada pupuk. Nah itu diaplikasikan ke tanaman. Dan ketika itu bisa berjalan, mensimbiosiskan kegiatan-kegiatan itu, insya Allah saya kira kita tidak akan pernah berpikir untuk bekerja ke kota, untuk menjadi honorer. Luar biasa ini energi yang sangat-sangat luar biasa, Mbak Am. Jadi
kalau misalkan seseorang ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Mbah Am ini, persiapannya apa? Misalkan tinggalkan kebiasaan atau hidup yang nyaman di kota, pindah ke kampung gitu kan. Dari sisi ilmu apa yang harus dipersiapkan? Sebetulnya kalau kata Pak Ari Ginanjar gitu ya, ada satu ketika kita akan membangun sebuah keyakinan, itu dulu pernah training, lupa lagi sebetulnya sih ya, itu ada zero main process. Kita mulai proses dari nol. Artinya apa? Untuk memaksimalkan keyakinan kepada Allah itu, ya harus meninggalkan atau membuang materi-materi yang menjadikan ketergantungan. Taumaun lah kalau itu ya. Luar biasa. Nah, itu kan. Nah, ini tasawufnya nih. Nah, justru ketika kita berani membangun sebuah keyakinan seperti itu, justru kemudahan hidup akan semakin datang, semakin baik. Menurut saya kemudahan hidup. Karena yang namanya kaya itu menurut saya tidak harus bergelimang harta. Tetapi kaya itu lebih dari kenyamanan. Nah, itu ghina nafs. Itu betul, subhanallah. Nah, ketika kita mau ke desa, tantangan atau berangkatnya dari mana itu kan, ya itu kayak satu keyakinan. Ya kita jangan berpikir desa itu kan tanamannya udah pasti kan ada, sungainya udah pasti ada. Itu Siti Hajar aja kan, ketika diperintahkan untuk diasingkan ke Bukit Sofa Marwah yang katanya tanpa ada rumput sehelai pun. Wadin khairi itu kan hidup ya. Dengan meyakini bahwa ini adalah sebuah perintah dari Allah, maka di situ Allah tidak akan membiarkan. Maka itu jujur saja itu dasar keyakinan yang saya dapatkan. Ketika kembali ke desa pun, ya kita bukan nyampah, bukan tinggal menjalankan, tidak. Saya itu dikasih peninggalan oleh orang tua, tanah itu ilalang, itu berbentuk ilalang. Istri saya ya kalau mau nyombong kan cantik di sana. Di kota itu zona nyaman. Dibawa ke kampung. Tahan lu Pak. Itu nanti pertanyaan yang sangat-sangat menarik gitu kan. Setelah diri mengosongkan gitu kan dan siap gitu. Kadang-kadang kita siap, nah istri kita bagaimana gitu kan. Nah, sebentar jeda dulu sementara. Baik, para pemirsa sekalian, luar biasa. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Abah Aam, seorang sarjana yang sudah mapan di Bandung, kemudian pulang ke kampung, menekunin kelinci, kemudian ikan, semua yang ada di desa, ke komunitas pedesaan gitu. Nah, alhamdulillah sebelah kiri saya nih ada orang penting juga. Panggilannya Mang Hudung. Namanya adalah Ustadz Herdi. Beliau ini adalah alumni dari Al-Azhar, adik kelas saya kebetulan. Kemudian juga sempat mengambil magister di Malaysia. Dan tahu nggak para jamaah sekalian, keseharian beliau sekarang kesehariannya ada tiap hari di desa, di kampung, nungguin ayam. Maka beliau itu sering kita sebut dengan pimpinan pesantren Darul Ayam. Pesantrennya sekarang baru berapa? 6.000 ya? 6.000 ya. Ini namanya Ustadz Herdi Nur Muharam, dan beliau adalah CEO dari PT Berkah Mekah Madinah yang perusahaan bergelut dalam bidang ayam. Kalau tadi Abah Aam di kelinci, kemudian juga di ikan, dan juga semua tanaman desa. Beliau ini megang ayam. Kang Herdi, apa yang menjadi trigger atau kenapa harus kembali ke desa, setiap hari di desa, kemudian ngurus ayam? Kan lulusan Al-Azhar dan dari Malaysia. Apa yang menjadi alasan besar sehingga nyaman dengan pengabdian ataupun juga pekerjaan di kampung? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Ustaz. Janten alhamdulillah saya sekarang
aktivitas sehari-hari ya di peternakan ayam petelur sama insya Allah kambing, domba. Ini tentu saja atas perintah bimbingan dari Ustadz Jainal Rafiq. Jadi memang lebih nyaman hidup ya di Cikesa, lihat gimana ya, seakan-akan kembali ke 20 tahun ke belakang gitu kehidupannya. Jadi masih guyub, masih ada kerjasama itu semacam apa ya, gotong royong, back to nature ya. back to nature ya, kehidupan di desa lah, di mana-mana kan di Indonesia seperti itu. Jadi lebih nyaman ke situ juga. Kalau dilihat atau digali itu ternyata di desa itu lebih banyak potensi kan. Kalau kita di kota hidup berdesak-desak aja, di desa lebih luas lah gitu. Lebih luas, tanahnya lebih bisa diproduktifkan ke segala hal, bisa ditanami, baik itu jagung, rumput, pisang, durian, manggis kalau di Cikisal itu terkenalnya. Juga kondusif untuk di bidang peternakan. Kondusif karena ya itu tadi, karena tidak melulu bicara soal uang, tapi kita bicara tentang produktivitas. Jadi lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman karena hadirin sekalian perlu diketahui, Tuan Herdi ini adalah pemilik showroom mobil dulu di Bandungnya, di daerah Cicahem ya, di daerah Bandung. Dan subhanallah, ketika teman-teman alumni Al Azhar punya program integrated farming, dan sebenarnya tentunya juga nyambung dengan Abah Am juga salah satu tim ahli di Cikesal integrated farming itu, dan luar biasa. Jadi arahannya sekarang apa yang disampaikan oleh Abah Am kemudian juga Kang Herdi, bahwa kampung itu, desa itu ternyata lebih indah, lebih nyaman. Nah, kembali ke Abah Am, kan tadi kata Abah Am, modal pertama adalah zero mind proses, mengkosongkan bahwa saya kehidupan yang baru itu betul-betul tawakallah ke Allah gitu kan. Nah, kita mampu, kita bisa, apalagi Abah ini adalah seorang sarjana dakwah gitu kan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga, Bah? Ya. Sebetulnya tetap ada hal-hal prinsip juga yang tidak bisa kita pungkiri. Ya materi dalam hal materi. Artinya kita enggak, kalau istilah Sunda, enggak selon juga sih ya, pindah ke kampung itu. Tetap ada bekal, dan tentunya bekal itu dijadikan sebuah modal awal sebagai perhitungan. Nah, pada saat itu ya ketika pindah, saya nggak melepaskan semua pekerjaan yang di Bandung itu kan. Honor-honor masih tetap diterima dan dijadikan modal untuk buka-buka lahan yang belum produktif gitu kan, untuk belanja-belanja hewan ternak. Nah, setelah dirasakan itu bisa digunakan untuk bertahan, maka 100% melepas segala nilai yang disebut dengan honor-honor tadi itu kan. Nah, kita betul-betul mengelola, menggali potensi-potensi yang di pedesaan itu. Dan pada saat itu jujur ya, saya dapat modal pada saat itu menjual kelinci Anggora 7 ekor pada saat itu, nilainya ya lumayan besar juga saat itu, sampai yang 7 ekor itu laku 5 juta. Pada 7 ekor itu. 7 ekor anak yang baru pertama dipelihara itu. Dan alhamdulillah 5 juta itu cukup untuk pesta pernikahan pada saat itu. Tahun 99 ya? Ya tahun 2000-an, 99 lah, 99. Nah, dan dengan beraninya ya saya bawa istri saya ke kampung, istilahnya diadaptasikan dengan kehidupan di kampung, dan tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai prinsip ilmu yang dimiliki. Istri saya itu memiliki disiplin di ilmu pendidikan, tetap instingnya saya salurkan juga kan. Ya dibiarkan dulu mengajar kan, di pekerjaan formal lah istilahnya. Nah, setelah berjalan beberapa tahun ya pada akhirnya kembali
ke mihrab. Artinya istri saya rumahkan saja gitu kan. Karena nilai yang didapatkan dari punten dari gaji sertifikasi itu ya dengan di mihrab aja ya tidak harus apa pemberkasan lah, cukup dapat gitu kan. Nah, seperti itu. Itu apa yang selain kelinci yang waktu itu ketika berani istri sudah di rumah sajalah. Selain kelinci apa yang digarap? Ikan nila. Ikan nila. Ya, waktu itu alhamdulillah saya dikenalkan dengan almarhum Bapak Haji Warkoh di Cintaraja. Salah satu beliau itu dulu pengusaha ikan nila. Dan tidak bisa saya lupakan karena ada salah satu keberanian yang beliau ajarkan di dalam memulai sebuah usaha. Pada saat itu istilahnya punten ya dikasih pinjaman modal tapi berupa ikan dan pakan. Nah, pada saat itu saya olah untuk mengkonversikan pakan menjadi daging ikan, dan di situ menemukan komoditas baru untuk sebuah usaha, dan itu berjalan sampai sekarang juga. Nah, artinya apa? Artinya dari kemampuan yang kita pelajari, kita akan mendapatkan ilmu baru terus akan kita dapatkan. Seperti ikan nila, ketika kita misalkan tidak memiliki modal untuk membeli benih sebar misalkan, kita cukup punya 4 atau 10 ekor indukan aja sebetulnya bisa memulai sebuah usaha. Prinsipnya asal ada air yang menggenang di tanah. Kalau dibilang kolam kan terlalu gaya. Kalau saya gitu aja, pokoknya ikan nih hidupnya gimana? Ya di air gitu kan, mengenang. Nah, prinsipnya ketika air itu layak atau kondusif untuk diberdayakan untuk sebagai kehidupan ikan, itu asal tahu ya, ikan yang 250 gram itu ketika meniupkan anaknya itu bisa sampai 1000 ekor. Terbayang nggak? Ya, kita tinggal mengkonversikan pakan aja untuk anak ikan yang 1000 ekor itu. Gitu kan? Nah, artinya apa? Mengkonversikan pakan menjadi nilai daging ikan, ya subhanallah. Sebetulnya tidak perlu modal besar-besar juga. Karena ada fase-fase nilai ekonomis yang bisa kita jalani. Artinya kalau ikan itu laku di usia 2 bulan, ya jual aja. Nggak usah nunggu sampai besar. Artinya ada konsumen yang mau, udah jual aja. Nah, akhirnya ikan jalan, ayam jalan, tanaman jalan. Akhirnya ya mudah kehidupan. Yang terpenting adalah semangat bahwa memuliakan kehidupan makhluk Allah pada dasarnya seperti memuliakan kehidupan diri kita sendiri. Luar biasa, ada nambah teman baru ya, makhluk baru. Nah, itu. Baik, Mbak, sekarang masuk ke kendala. Apa saja kendala-kendala mungkin yang perlu disampaikan dan menjadi inspiring gitu kan, sehingga kita tetap fight dalam usaha ini di kampung gitu. Ya. Kalau kendala sih ya dari sisi ekonomi ya, karena kalau memelihara sebuah komoditas ternak itu artinya tidak berjalan selalu mulus. Nah, itu kan hewannya bisa sakit kan seperti itu. Pernah gagal panen gitu, Pak? Pernah gagal panen sampai 95% kelinci mati pernah. Oh gitu. Sampai kena mental juga saya waktu itu kan. Kenapa itu, Pak? Jadi dikasih pakan dari pasar. Ada pakan dari pasar yang mungkin itu di sayuran bekas itu ada pestisidanya. Dimakan jadi racun. Nah, seperti itu. Dan daun juga itu hampir 1 tahun. Dan ya jujur aja oleh teman disarankan udah training ISG aja supaya bangkit lagi. Ya pada saat itu sampai mission karakter building gitu kan. Baru energinya kan bangun lagi, bergerak lagi. Dan alhamdulillah kita bisa mengatasi mulai dari kendala lingkungan sosial. Ya kalau kendala-kendala penyakit hewan secara otodidak insya Allah bisa menanganinya. Luar biasa ya. Jadi energi spiritual itu betul-betul bisa menghadang keluhan-keluhan ya. Iya, betul. Kalau tadi training emosional dan spiritual fusion ya. Iya. Itu bisa membangkitkan ataupun menghilangkan bahwa kita ini sedang kena mental, ada masalah gitu. Kang Herdi nih, kendala di ayam apa yang dirasakan di lapangan? Ya, kalau di ayam ya karena kita lokasinya kebetulan di puncak gunung di Pasir Larangan di Cihanjak. Itu ada
ada keuntungannya, ada juga sebaliknya. Jadi keuntungannya itu angin selalu ada, jadi sirkulasi udara bagus. Tapi kendala yang lebih utama ketika cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, misalnya pagi sampai asar itu panas, dari asar sampai maghrib itu hujan petir. Nah itu membuat kaget ketika stres lah ayam. Sampai pernah mati enggak? Kalau ayam betelur sih lebih kuat ya imunitasnya, paling 1-2 aja gitu, nggak sampai 10%, 11% gitu. Kalau ada kejadian seperti itu, tapi tidak bisa sampai seminggu itu cuacanya kalau di sana gitu. Untuk mengatasinya kita ya kalau beberapa referensi dari ngobrol-ngobrol, ya kita kasih vitamin anti stresnya untuk ayam gitu. Terus kalau kendala harga ataupun naik harga pakan Ya dulu pas awal-awal tahun ini tahun 2015 ya, tahun 2014 itu ketika kemarau sangat panjang itu sampai 6 bulan lebih. Harga jagung itu sampai 2 kali lipat, sampai di atas 10.000, bisa sampai 12.000. Ya, mungkin bagi peternak agak jadi kendala lah, susah untuk mengatur cash flow-nya. Tapi bagi tukang manggo, tukang durian di Cikesal mah panen raya itu. jadi silih gantian mungkin ya. Jadi dari ayam rugi, dari tanaman untung. Iya. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Ya, sampai ada yang kawan saya itu ada yang sampai NMAX gitu. Bukan NMAX, kok Scoopy. Iya. Iya, memang bagi pengusaha ayam mungkin lagi jatuh. Tapi pada saat yang sama bagi pengusaha manggis jadi panen raya ya. Iya. Itu memang berarti kesimpulannya memang tidak ada masalah sebenarnya. Yang ada adalah ya tergantung kita. Nah, baik Kang Herdi sama Mbak Am, kita masuk di karakter. Apa yang dirasakan karakter orang-orang desa sehingga ingin dijadikan ataupun juga ingin diangkat karakternya menjadi karakter yang produktif gitu. Apakah ada kendala, apakah kebiasaan yang tidak baik ataupun apa? Karena saya lihat Baham ini adalah salah satu spesialis bagaimana bisa mengangkat spirit orang-orang desa gitu ya, bisa mandiri. Nah, problem untuk mengajak mereka lebih produktif itu apa, Mbak? Sebetulnya prinsipnya sederhana, bahwa dalam kehidupan orang itu secara umum ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Maka yang pertama yang harus kita sampaikan ke mereka itu bahwa ketika kita mau akan ada keuntungan. Nah, tapi yang lebih penting lagi, karena ini adalah kita bicara spiritual. Kalau spiritual itu ya sebuah kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Artinya memaksimalkan niat. Dengan kata lain, kita memberikan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, ketika kita menanam saja, gitu kan? Saya pernah membaca itu, nggak tahu hadis itu, nggak tahu apa itu ya. Rasulullah SAW itu sampai apabila besok terjadi kiamat, di hadis ya itu ya, di genggamanmu masih ada biji-bijian kan, maka tanamkanlah, karena di situ ada pahala. Maka saya memberikan keyakinan kepada mereka, setelah kita sholat, setelah kita beribadah dari apa yang ditetapkan oleh Allah, maka kita harus mengaplikasikan, memanfaatkan kehidupan ini dengan memuliakan kehidupan. Artinya menanamlah. Nah, karena dengan menanam ini ada satu harapan, yaitu ketika kita menanam, di harapan yang pertama, mudah-mudahan esok atau lusa tanaman itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Dan yang jelas, saya memberikan keyakinan mereka ketika kita menanam, mereka mendoakan kita. Nah, itu yang menjadi spirit ya. Sehingga alhamdulillah sekarang itu di Kadupandak Kulon, Kadupandak Wetan, kesadaran untuk menanam, dari mulai menanam di polybag sampai
membuat lahan-lahan palawija yang tadinya pure itu sebagai pesawahan, sekarang itu lokasi untuk penanam palawijanya menjadi lebih banyak. Karena mereka menyadari bahwa pangan itu bukan hanya sekedar beras, tetapi ada hal-hal lain, penunjang lain atau fasilitas-fasilitas pendukung lain yang bisa memberikan dorongan daya hasil ekonomi kepada mereka. Maka kalau kita jalan-jalan ke Kadupadak itu kita bisa melihat areal tanaman mentimun ya, tanaman mentimun, tanaman kacang, tanaman cabai yang tadinya itu jarang itu. Jadi pure kalau dulu itu padu ya. Nah sekarang itu akhirnya ya mereka berusaha, yang punya kebun itu 1-2 kelinci punya. Karena mereka menyadari. Jadi semuanya terintegrasi. Nah itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya terangkat keberanian hidupnya terangkat kan, istilah semangatnya terangkat, dan yang tentunya kesejahteraannya pun terangkat. Mohon maaf, itu disampaikan di pengajian atau ketika praktek di lapangan? Jujur kalau orang lembur itu saya tuh katanya spesifik ngaji tani ya, mereka bilang gitu. Jadi kalau saya itu selalu ada, saya itu setiap hari Rabu subuhan istilahnya itu kan. Itu saya mengajarkan bahwa mengabdikan diri kepada Allah itu ini dalam kehidupan nyata. Di masjid itu. Di masjid itu. Dan alhamdulillah ya ada jamaah-jamaah yang hadir dalam kegiatan rutin itu, mereka walaupun punten istilahnya seorang yang taruh secara ekonomi itu tidak dapat penghasilan langsung, tetapi karena rajin menanam sekalipun tempatnya jauh dari rumah, itu subhanallah. Jadi saya bilang untuk beli sabun itu nggak harus pakai uang. Emak itu tanam cabai aja, ada seon, ada 2 on, bawa ke warung, dia tukerkan ke sabun, bisa jadi sabun. Dan itu mereka amalkan semua. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Sampai sekarang orang mau bayar air itu bawa ayam gitu kan, sekilo ini buat bayar air, buat beli token gitu kan. Bawa sayuran itu saya terima itu. Sehingga ada hal yang sekarang saya rencanakan. Jadi BUMDes ya yang sedang saya kelola itu nantinya bisa memberikan pinjaman ke masyarakat, pinjaman konsumtif. Ini bukan produktif malah, pinjaman konsumtif dengan catatan masyarakatnya produktif. Nah, artinya apa? Misalkan nanti cicilan pinjamannya tidak dengan uang, tetapi dengan komoditas pertanian yang mereka hasilkan. Rencana kedepannya ingin seperti itu. Masya Allah. Luar biasa, Pak Herdi. Untuk menggait animo masyarakat, kebetulan di Cikesal ya. Cikesal itu kan daerah pegunungan ya. Untuk mungkin pernah punya ajakan menanam jagung ke masyarakat. Apa yang dirasakan dengan masyarakat itu, kemudian hasilnya seperti apa kira-kira? Ya, kalau Cikesal kan daerah awalnya itu banyak kayu-kayuan ya. Tapi setelah adanya kandang ayam bertelur di situ, dan kita juga mengumumkan bahwa kita perlu jagung, alhamdulillah masyarakat udah pada nanam. Kadang ada yang ngirim satu karung, ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo, kita terima. Nah, lama-lama kan mereka dari mulut ke mulut, maka pada mulai menanam jagung. Herdi, kebutuhan jagung per bulan berapa? Per hari itu 300 kilo, 3 kintal ya. Per hari? Ya, per bulan itu 9 ton. Jadi alhamdulillah baru saja tadi ada di daerah Pasir Kuda, kita ambil 1 ton gitu, 1 ton jagung. Masyarakat bahkan sekarang udah ada ide, mulai bergulir ide untuk membentuk koperasi khusus jagung gitu. Koperasi jagung, yang mudah-mudahan ke depannya, karena kalau ada contoh suksesnya, terus mereka barangnya ada yang mau nampung, terjadilah iklimnya gitu, iklim semangat saling mereka ya, karena semangatnya diterima oleh kita. Gitu ya, betul. Baik, Mbak HA, mungkin yang perlu digambarkan sekarang adalah setelah masyarakat dibangun seperti sekarang,
kira-kira dream, cita-cita Abah nih ke depan pengennya masyarakat desa kemudian dengan membangun ekosistem peternakan dan juga pertanian seperti itu, apa yang dicita-citakan oleh Abah? Saya menginginkan bahwa masyarakat itu betul-betul mampu memanfaatkan komoditas atau potensi alam yang ada di pedesaan untuk menjadikan sebuah kehidupan yang tidak hanya sekedar layak. Ya. Tetapi kalau boleh dikatakan mereka harus kaya di tanahnya sendiri. Ya. Termasuk yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Herdi. Jadi itu adalah sebuah semangat bagaimana kepada masyarakat, itu sebuah ajakan ya untuk menanam jagung, dan jagungnya ditampung dengan satu jaminan bahwa hasilnya diterima, dibeli. Itu adalah sesuatu yang sebetulnya nanti akan menjadikan semangat lebih. Karena yang pada umumnya oleh masyarakat harapkan itu adalah kepastian. Yeah. Jadi mereka membuat melakukan sebuah usaha, ya ada kepastian penyaluran hasil usahanya itu. Maka harapan saya adalah bahwa jadikan kampung itu, saya ingin menjadikan nilai produksi yang maksimal untuk dijadikan sebuah maisha, sebuah bekal ikhtiar sebuah keluarga, dan dijadikan sebuah kesejahteraan dari segi ekonomi. Tentunya kalau sejahtera dari segi ekonomi, ya mudah-mudahan keyakinan dan ketaatannya kepada Allah dari karunia yang Allah berikan, mereka bisa semakin maksimal. Itu harapannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Mulia sekali para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah sekalian ya. Jadi dari spirit spiritual tadinya, kemudian berdikari kemandirian, kemudian juga produktif, dan akhirnya mungkin dalam bahasa Al-Quran ini yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur ya Pak ya. Akhirnya dreamnya Cikesal ini taruhlah 10 atau 5 tahun ke depan ini mau seperti apa, mau dibikin seperti apa nih peternakan di kampung ini? Ya kita pinginnya sih bersama-sama dan kita menjadi contoh, dan saya juga mencontoh yang lainnya untuk membuat arahan dari Ustadz itu integrated farming ya, peternakannya jalan, pertaniannya jalan, dan itu alhamdulillah merembet kemana-mana gitu kan kalau ada contoh suksesnya. Jadi ketika itu yang penting jalan semua lah, dan ternyata kita juga kemarin belajar ke Kado ya, di sana lebih rapih, lebih ini. Jadi banyak di desa itu yang perlu ya saling lah kita belajar dan mengajari. Baik, para pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan banyak masukan, banyak inspirasi. Salah satunya adalah potensi umat, potensi dakwah. Ternyata tidak harus penuh di kota, bahwa kampung kita itu masih sangat-sangat terbuka untuk kita berdedikasi mengembangkan ma'isyah kita. Dan Abah Aam, kemudian juga Kang Herdi ini telah menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memprioritaskan kampung kita. Kalau diistilahkan mungkin kita menjadi petani yang berdasi juga, kenapa tidak gitu Pak ya? Jadi petani yang betul-betul memiliki integritas yang luar biasa, dan yang lebihnya adalah bagaimana ini semua dibangun oleh dasar spiritualitas dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti Bah Aam tadi sampaikan, ternyata nilai-nilai spiritualitas itu masuk di dalam spirit bercocok tanam, kemudian mengembangkan apapun yang ada di hadapan kita. Cluenya luar biasa tadi. Yang penting pagi-pagi saya keluar bawa arit gitu kan, kemudian sore ataupun pulang, tapi ternyata 6 anaknya bisa kuliah. Kemudian juga Kang Heri anaknya berapa sekarang? 4 ya. Kalau nggak salah anaknya sekarang lulus dari Gontor ya. Dan luar biasa. Tidak ada alasan kita untuk mengeluh. Mari kita gabung, mari kita bersama-sama dengan Bah Aam dan juga Kang Heri dan semua kawan-kawan untuk betul-betul menjadikan negeri kita dan juga pekerjaan kita dan kemusliman kita yang betul-betul produktif. Minimal simak terus di dalam channel kita tentang podcast Muslim Produktif.
Kita ucapkan terima kasih Mbak Am, kemudian juga Kang Herdi. Yang satu ini adalah bos ayam, yang satu ini adalah bos kelinci dan juga ikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita terakhir berdoa, mudah-mudahan apa yang kita karyakan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, betul-betul menjadi wasilah kita untuk kita mendapatkan kebaikan di surga nanti, di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa likullin niyatin salihah barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.